Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita di munada tadi. Terakhir kita bahas jika munada itu ada alif lamnya. Jika munada itu ada alif lamnya, maka ada dua cara. Cara pertama sebagaimana di papan ini, ditambahkan kata ayyuha dan ayyatuha. Ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk muannas. Itu yang pertama. Yang kedua, Waalaikumsalam. Yang kedua, yang menjadi munada, yang di-i'rab sebagai munada adalah ayyuha dan ayyatuhanya. Ayyuha dan ayyatuhanya. Apa i'rabnya? Sebagaimana di buku, dia adalah munada mabni. Kita lihat di buku ini, ya ayyuhal muwatinun, ya harfun nida. Ayyu munada mabniun ala dhammi li'annahu nakirah maksudah. Ternyata dia termasuk jenis dari munada yang nakirah maksudah. Adapun haknya kata beliau di sini zaidah, huruf zaidah. Dan al-muwatinun atau ar-rajul atau al-mar'ah di sini i'rabnya sebagai sifat atau na'at atau badal. Ada dua, jenengan bisa pilih di buku ini, di i'rab sebagai sifat atau na'at. Di i'rab sebagai na'at atau sifat. Jenengan i'rab sebagai badal tidak apa-apa. Tapi jangan lupa i'rabnya adalah marfu. I'rabnya adalah marfu. Nah, marfu'nya dengan apa? Ya tergantung. Kalau dia isim mudzakkar kayak di buku ini, marfu'nya dengan waw. Kalau dia isim musanna berarti alif. Nah, kalau dia isim mufrad berarti dengan dhamma. Ya ayuhan nabiyyu. Nah, dan tidak ada ketentuan, Pak, ketika misalkan an-nabiyyu, an-nabiyani, al-anbiya, terus ayyuha sama ayyatuhanya musanna. Ini nggak ada, lafadznya nggak ada. Hanya ayyuha sama ayyatuha. Nggak ada ayyaha itu musanna, ayyuha nggak ada. Jadi itu sudah seperti itu, sudah tetap, tidak ada lafadz yang lainnya. Itu berkaitan dengan munada apabila ada alif lamnya. Yang pertama. Yang kedua, sekarang kita masuk yang baca Mas Tamim. Ba. Bismillah. Ba au yu'ta qablul munada bismil isaratil munasibi wa yakunu ismul isyarati huwal munada wa yakunul ismul muhalla bi'al ba'dahu marfu'an ala annahu sifatin mislu ya hadhil fatatu, ya harfun nida, hadhihi munada mabniyun fi mahalli raf'in, al fatatu sifatun li hadhihi marfu'atin murfa' bid-dhammati. Terus yustasna mimma tuqaddimu taqaddama lafzul jalalati Allah fayaqulu ya Allah duna zikri ayyuha au hadha wal aktsaru fi nidai ismillahi ta'ala Allahumma bimimi musyaddadati ta'widan an harfin nidai. Nah, jazakallah khair. Baik, yang kedua berkaitan dengan munada apabila ada alif lamnya. Apabila ada munada terdapat huruf
terdapat huruf alif lam atau al. Yang kedua adalah kita datangkan sebelum munada tersebut isim isyarah. Isim isyarah. Allahu alam, yang ana tahu isyarahnya hanya hadza sama hadhihi. Ya hadza sama ya hadhihi. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Ya hadzal rajul, ya hadhihi al mar'ah. Ya hadzal fata, ya hadhihi al fatat. Ya hadzal fata, ya hadhil fatat. Ya hadzal rajul, ya hadhihi al mar'ah. Hanya itu yang Anda tahu. Apakah boleh menggunakan dzalika, ya dzalikar rajul, ya tilkal mar'ah? Allahu a'lam, yang Anda tahu hanya itu, ya hadzal rajul, ya hadhihi al fatat. Ya hadhihi al fatat. Atau mungkin yang lain punya tambahan? Ada yang pernah tahu tambahan ilmu berkaitan dengan ini? Mungkin di kitab lain jenengan nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan yang di Mulakhos karena Anda juga belum membuka dari kitab yang lain. Mungkin di kitab lain ada biasanya. Apalagi kitab-kitab di atasnya, kayak di atasnya ini kan Ta'jilun Nada itu, di atasnya lagi Alfiyah itu dan syarahnya. Baik, kita masuk ke buku. Kata beliau, yu'ta qoblal munada, didatangkan sebelum munada isim isyarah. Ini munada. Datangkan sebelum ini berarti di sininya isim isyarah. Hadza atau hadhihi. Terus yang di sini dipanggil ar-rajul, sini al-mar'ah. Terus ya. Nah, begini aja. Ya hadzal rajul, ya hadhihi al-mar'ah. Dari sisi makna ada perbedaan, Allahu alam. Ini kembali ke makna, sudah berkaitan dengan ilmu balaghahnya ya. Ilmu balaghahnya kalau sudah masuk ke makna, Allahu alam. Contoh, mislu ya hadhil fatatu, ya harfu nida mabni. Nah, jelas. Hadhihi munada mabniyun fi mahalli raf'in. Mabniyun fi mahalli raf'in katanya di sini. Benar enggak ini? Hah, kok fi mahalli raf'in? Padahal mansubatul asma. Ada cetakan baru. Biasanya jenengan apa Pak saat? Di raf'in juga. Ada yang itu cetakan baru Pak. Pak Sugeng? Raf'in juga. Oh, ini Pak Sugeng berani tanya ke Syekh Ahmad. Ya Syekh. Uridu soal ya. Kita kasih teksnya Pak. Mada. Syekh Ahmad kan pakar yang mentahqiq kitab Mulakhos juga. Beliau salah satu apa? Yang mentahqiq, meneliti ya. Menelitinya itu kembali kepada naskah. Bukan naskah, apa namanya? Manuskrip ya. Manuskrip aslinya yang dikutip, yang ditulis oleh Fuad Ni'mah itu kan ada, mungkin di Mesir di mana itu yang nulis. Tapi ini kitab terakhir ya. Mungkin manuskripnya juga seperti apa ya? Seperti buku-buku sekarang, Allahu a'lam ya. Itu kan biasanya kalau kayak Syekh Ahmad gitu yang meneliti langsung kepada manuskripnya, apalagi manuskripnya misalkan tidak hanya satu cetakan, tidak hanya satu naskah, itu kan lebih detail. Nanti beliau bisa menyimpulkan apakah ini salah yang ngetik, apakah memang dari penulisnya salah ini, Allahu a'lam. Begitu. Fi mali raf'in di sini jelas. Fi mali raf'in di sini jelas keliru. Karena munada tidak ada yang fi mahali raf'in. Jadi fi mahali nasbin. Adapun al-fatat sama i'rabnya yaitu sifat atau na'at. Sifat atau na'at marfu dengan dhammah. Seperti tadi yang di sini yang awal ini dengan ayyuha dan ayatuha. Seperti itu. Lanjut. Terus beliau menyebutkan bagaimana jika lafaz alif lam tersebut adalah lafzul jalalah Allah. Allah kan ada alif lamnya, Pak. Allah itu ada alif lamnya. Para ulama nahwu berbeda pendapat. Allah itu
terdiri dari apa komponen lafadznya itu? Alif lam dengan lahu apa alif lam dengan ila? Itu banyak pembahasan ulama nahwu. Anggaplah yang pertama itu alif lam. Dan a'raful ma'arif, isim ma'rifat yang paling ma'rifat kata ulama nahwu adalah lafdzul jalalah Allah. Lafdzul jalalah Allah. Nah, kenapa semua makhluk, semua alamin, semua makhluk ini tahu siapa pencipta kita. Hatta Fir'aun yang mengatakan saya Tuhan, tahu dia, cuman dia sombong. Nah, jadi isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah Allah. Nah, bagaimana jika lafdzul jalalah Allah yang dipanggil, apakah menggunakan ini? Ya ayyuha Allah, ya hadza Allah? Tidak. Nah, tidak. Yustasna, dikecualikan mimma taqaddama, dari pembahasan sebelumnya ini, lafdzul jalalah Allah. Fayuqalu, maka langsung diucapkan apa? Ya Allah. Ya Allah. Duna dzikri ayyuha aw hadza, tanpa menyebutkan lafaz ayyuha atau hadza. Wal aktsar, dan seringnya ketika memanggil Allah itu bukan memanggil ya, kalau dari kita ke Allah itu memohon, berdoa, bermunajat, bermunajat. Dan seringnya dengan lafaz Allahumma. Allahumma. Jadi ya-nya itu kalau di kitab lain disebutkan itu ya-nya dibuang, diganti dengan mim yang musyaddada, mimnya tasydid sebagai ganti dari huruf nida yang dibuang. Tapi ditaruh di belakang. Allahumma. Allahumma gitu. Allahumma ghfirli. Jadi setiap kali Allahumma itu sebenarnya ya Allah. Nah, Allahumma ya Allah. Nah, biasanya kalau berkenaan dengan lafdzul jalalah Allah itu biasanya i'rabnya para ulama nahwu itu lebih beradab. Enggak seperti i'rab biasa. Kayak misalkan sebagai munada mansub dengan apa, biasanya i'rabnya beda, Pak. Nah, biasanya i'rabnya beda. Memang secara kedudukan dia sebagai munada, sebagai maf'ul bih, sebagai apa ketika ada lafdzul jalalah Allah dalam i'rab. Tapi biasanya i'rabnya berbeda ulama nahwu. Baik, ini adalah pembahasan nomor 3, yaitu jika munada ada alif lamnya. Ada pertanyaan sebelum ke poin nomor 4 dan poin nomor 5. Ini nomor 4 dan nomor 5 ini poin pembuangan. Ketemu lagi dengan bab membuang. Ketemu lagi dengan bab membuang. Di bab-bab sebelumnya sudah sering, Pak, ya. Di bab-bab sebelumnya sering kita menemui dengan bab pembuangan. Dibuang. Di munada juga ada. Baik, Anda baca. Qad ya'til munada, dan terkadang munada itu datang dan huruf nidanya dibuang. Jadi iya-nya enggak ada, tetapi maknanya panggilan. Huruf nidanya ada tuh, nidanya dibuang. Langsung munada. Pertanyaannya, bagaimana, Pak? Jenengan tahu ini adalah uslubun nida, ini adalah panggilan. Iya, dari konteks pembicaraan jumlah tersebut, kalau paham, oh ini panggilan. Kayak misalkan Robbi Firli, ya kan? Robbi Firli, kalau orang paham, oh Robbi Firli itu ya Robbi. Apalagi Robbinya di sini dua pembuangannya, iya-nya sama iya ada tuh nida sama iya domir. Iya domirnya nanti poin yang nomor 5 nanti. Nah. Kayak misalkan kita ngomong Ustaz. Itu sebenarnya ya ustazi, ya. Ya ustazi. Ustaz, ahtajilal musa'adah. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, baik, contoh qad ya'til munada wa yuhdafu harfun nida. Munada terkadang datang tanpa huruf nida. Contoh Muhammadu. Itu asalnya ya Muhammadu. Akbil, wahai Muhammad, akbil, datanglah.
atau penuhilah atau menghadaplah. Nah, wa asluha ya Muhammadu. Ya Muhammadu. I'rabnya apa, Mas? Nggih, jenengan. Muhammad di i'rab. Munada apa di sini? Munada nakirah maksudah. Muhammad nakirah. munada alam. Jangan munada nakirah maksudah. Nah, Muhammad enggak nakirah. Nah. Ayyuhal muwatinun, di i'rab mana munadanya ujung? Oke. Iya, nomor 2. Al-muwatinun, lanjut. Na'at. Rafa nasab atau majrur? Marfu, ya. Na'at marfu dengan apa? Kenapa? Jamak mudzakkar salim, ya. Ayyuhal muwatinun, ayyuhan nas. Ayyuhan nas. Ayyuhan nas sama. Ayyuhan nas. Wahai manusia. Naam. Terus nomor 3, sayyidati wa sadati. Sayyidati sama sadati. Sayyidati sama sadati. Sayyidat mufradnya apa? Pak Sugeng. Ada sayyidati, itu sayyidati ya, ada ya-nya ya di belakang itu. Nggak ada titiknya itu. Nah, sayyidati sama sadati. Ini isim jamak musanna atau mufrad, Pak Sugeng? Kalau Pak Sayyid ada, Pak Sayyid sana ada. Apa? Travel sana. Sayyidat, apa ini? Isim apa ini? Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya apa? Apa? Sayyidat. Sayyidat ini jamak apa? Semuanya? Jamak muannas salim, Pak. Sayyidat. Mufradnya? Sayyidah, sayyidatun. Sayyidatun, sayyidatani, sayyidat. Sayyidat, nyonya, Pak. Mrs. kalau bahasa Inggris ya. Nah. Ayah Sayyid Said nih. Kalau misalnya ketemu sama orang, kita memuliakan dia, tuan atau nyonya kan, dengan bahasa Indonesia. Sayyid, Sayyidi, Sayyiduna. Kalau sada itu jamak dari sada, jamak dari Kalau sayyidat itu muannas, sada mudzakkar, tapi jamaknya taksir. Sada itu jamak dari sayyidani, sada. Jadi sayyid jamaknya jamak taksir, Pak. Bukan sayyiduna atau sayyidi. Sayyidina. Nah. Sayyiduna wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu jamak atau jamak musanna atau mufrad, Pak Sugeng? Wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Jamak. Mufrad atau jamak Pak? Mufrad. Sayyid itu mufrad. Sayyid mufrad, jamaknya sadatun, enggak panjang ya. Sadatun jamak taksir. Adapun kalau sayyidah, sayyidan. Yang di Indonesia menjadi Siti dan Sidi, tapi seringnya terkenalnya Siti, Pak ya. Siti. Nah, kenapa? Karena nama-nama perempuan yang mulia seperti Aisyah, Hafsah, Khadijah, di Indonesia, orang Indonesia untuk memuliakannya dikasih Siti. Kalau yang laki-laki enggak dikasih Sidi, Pak ya. Sidi ya. Kan asalnya perempuan itu sayyidati, jadi Siti. Sayyidati. Siti. Nah, Siti Maisaroh ya di Indonesia. Maisaroh itu mudah. Indonesia jadi Siti Maisaroh. Ya, nah, semangat alhamdulillah, tapi salah praktek. Nah. Baik, sayyidati sadati. Sayyidati sadati. Ana tanya i'rabnya. Pak Bian. Sayyidati, i'rabnya gimana itu, Pak? Ini bab pembuangan ya. Dibuang ya-nya. Ini nakiro maksuda. Nakiro maksuda berarti nasab atau fi mahalli? Fi mahalli. Ada i'rab lain? Bukan. Kenapa Mas Zulfan? Ini munada mudhof Pak Bian. Kata Mas Zulfan. Yang benar yang mana, Pak? Mudhof atau ini Bapak ya lupa ada ini. Yang mana yang benar? Mas Zulfan atau Pak Bian? Oh, enggak tahu. Yang benar yang mana ini? Mudhof atau nakira maksuda? Mudhof ini Pak Bian. Jadi ada apa? Ada ya mutakallim. Sayyidati sama sadati. Nah, itu munada mudhof. Monggo dilanjutkan Mas Zulfan i'rabnya. Nah, begitu Pak. Ini rodo angel karena nggak jelas mana nasabnya. Ini munada mudhof. Sedangkan munada mudhof itu termasuk munada yang mansub. Sedangkan mansubnya fathahnya itu seharusnya muncul, Pak. Muncul. Karena nyambung dengan ya mutakallim sehingga ya itu temannya adalah kasroh sehingga bunyinya ya sayyidati. Nah, sebenarnya sayyidatai. Ya. Iya ya. Sayyidatai gitu. Orang Arab enggak harus kasroh. Kenapa? Karena temannya ya adalah kasroh. Harus kasroh, enggak boleh fathah. Adapun sadati asalnya sadatai begitu. Nah, jadi sadati karena ada ya di situ. Jadi lil munasabah untuk biar enak Pak ya. Nah, untuk kecocokan, untuk cocok biar cocok yaitu dengan kasroh. I'rabnya begitu. Terus yang terakhir Abaz Zahra. Abaz Zahra. Ini jelas ini munada apa? Munada mudhaf. Abaz Zahra, Abu Bakrin dan seterusnya. Abaz Zahra qad jawazta qadri bimadhika. Wahai Abu Zahra, pujianmu melebihi apa? Kadarku. Nah, kamu sudah melewati melampaui batas di dalam apa? Qad jawazta qadri bimadhika. Apa terjemahnya Pak Sugeng? Ya.
batas dalam memujiku. Wahai Abu Zahra, gimana? Engkau telah melampaui batas dalam Engkau telah melampaui batas di dalam memujimu. Nah. Ya. Terus yang terakhir yang sering diucapkan oleh kita, Rabbana innaka Rabbuna atau Rabbana? Hah? Rabbana. Rabbana innaka raufun rahimun. Rabbana. Rabbana ighfir lana Rabbana dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut. Sekarang nomor 5. Biar selesai pertemuan yang akan datang kita ke tamyiz kalau bisa. Nomor 5 Pak berkaitan dengan pembuangan juga. Tetapi yang dibuang adalah ya mutakallimnya. Munada apabila nyambung dengan ya mutakallim. Munada bersambung dengan ya mutakallim. Misalkan bapakku, ibuku, temanku, saudaraku, pembantuku. Bapakku berarti abi, ibuku umi, temanku sodiki, omku ami biasanya begini, ami di Indonesia jadi ami nggak ditasjid, seharusnya tasjid ami. Itu kan asalnya ya ami. Nah, ini dibuang ya-nya. Ya mutakallimnya itu dibuang. Berarti ini adalah munada apa? Munada mudhof. Pembahasan ini adalah munada mudhof kepada ya mutakallim. Ingat, ya mutakallim selainnya tetap ada. Hanya ya mutakallim. Kata beliau, idza udhifal munada, apabila munada dimudhafkan kepada ya mutakallim, maka boleh ya-nya jaza hadful ya, boleh dibuang ya mutakallimnya. Wal istighna anha bil kasrah, dan nanti di kasrah, Pak. Misalkan Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, itu kan ada ya mutakallim. Kalau ya mutakallimnya dibuang, ba-nya itu kasrah, tetap kasrah. Takutnya nanti ada yang nanya, loh kenapa kok majrur? Padahal ya, atau mungkin ya-nya dibuang, tiba-tiba isi majrur, apa ini? Kan bingung. Kalau paham konteks, sebagaimana jenengan tadi bilang, kalau paham konteks, oh ini munada. Munadanya mana dibuang? Nah, mislu sodiki. Nah, sodiki. Finidai sodiki. Ya sodiki, begitu. I'rabnya sama, Pak. I'rabnya sama, yaitu fathah muqaddarah. Pokoknya kalau nyambung dengan ya mutakallim itu i'rabnya fathah muqaddarah. Ya bna ammi. Ya bna ammi. Ya bna ammi. Ya bna ammi ini mana munadanya, Pak? Nah? Ibna. Terus kok masuk pembahasan sini? Kok amminya yang dibuang? Amminya di sini kan mudhof ilaih ya. Nah, munadanya tetap ibna. Nah, tetap ibna. Nah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ya, seperti itu. Asalnya ya Rabbi. Nah. Terus wabinis balil ab wal adapun untuk kata ab sama fa imma an yuqal ya abi wa ya ummi. Ini ada tambahan juga untuk lafaz ab sama Boleh kita katakan ya abi ya ummi. Itu asal. Ya, asal. Terus atau ya abati. Ya abati atau ya ummati. Ya abati sama ya ummati. Ini yang keberapa, Pak? Kedua. Yang pertama ya abi lengkap, ya ummi. Yang kedua ya abati sama ya ummati. Ini yang kedua. Yang ketiga ya abata ya ummata. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 cara untuk memanggil
bapak sama ibu dalam bahasa Arab. Dalam uslub an-nida, dalam ungkapan panggilan. Wa takunu ta fi hadil hala'i wa dun anil ya. Ta'nya di sini adalah sebagai ganti dari Iya. ya. I'rabnya sama, Pak. Gimana i'rabnya? Munada mudhof biasa. Mansubun, tanda nasabnya adalah fatha muqaddarah. Takutnya keluar nanti. Nah, misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Kata Ibrahim kepada bapaknya Azar, ya abati. Masya Allah. Beliau memanggil bapaknya dengan panggilan yang sangat santun. Padahal bapaknya tukang buat Tuhan ya. Bapaknya tukang buat Tuhan. Anaknya Khalilullah ya. Masya Allah. Bahkan Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena seluruh nabi hampir semuanya dari Nabiullah Ibrahim. Nah, ternyata tidak selesai, tidak apa-apa. Nomor 6. Nah, baik, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kalau Indonesia dibuang malah munad saja. Apa? Kalau Indonesia dibuang munad saja. Munadnya dibuang. Gimana? Hei, begitu. Ya. Nah, hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.